Aku pernah dengar ini ya di buku sejarah ini nama Alfonso ini. Alfonso de Albu Kur Kur Kurque itulah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi ya. Ada saya di sini Cak Lonjong. Salam lonjong. Hiya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat ya. Amin ya robbal alamin. So, di video sebelumnya saya pernah mereaction video salah satu dari channel pegawai jalanan ya. Dan ternyata ramai sekali yang meminati video tersebut. Oke, dan hari ini lagi-lagi kita akan belajar tentang sejarah ya guys ya. Dan kebetulan karena ada beberapa kawan kita yang tidak mau disebutkan identitasnya ya, merequest salah satu video dari pegawai jalanan. Nah, ini dia videonya ya. Oke, ini topiknya cukup berat ini guys ya. Tajuknya adalah sejarah kematian ribuan orang Jawa di Melaka. What? Aku sendiri orang Jawa loh, aku baru tahu hal ini. Ekspedisi jihad pasukan Nusantara melawan Portugis. Oke, ini sepertinya cukup menarik ya. Dan ya seperti biasanya, sebelum kita mulai mereaction sama-sama ya, jangan lupa sholat dulu guys ya untuk kawan-kawan yang beragama Islam. Dan mungkin boleh siapkan kopi dulu. Nah, kita nonton sambil ngopi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya, tanpa membuang masa, langsung saja kita mulai. Video ini saya kutip dari pegawai jalanan ya. Sejarah kematian ribuan pasukan Jawa ketika membantu saudara serumpunnya di Melaka. Oke. Selamat datang kembali di channel Pegawai Jalanan. Semoga informasi yang kami sajikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Silahkan kalian simak video ini agar kalian bisa menangkap informasi yang kami sajikan. Selamat menonton. Pegawai jalanan. Oke. Ono opo iki? Enek opo iki rek? Sejarah kematian ribuan orang Jawa. Masa lalu tentang nenek moyang kita yang saling membantu melawan penjajah patut diceritakan untuk mengingatkan kembali kepada generasi muda kita bahwa kita memang sudah saling bahu-membahu sejak zaman listrik belum ditemukan, bahkan sejak zaman batu. Sejarah kali ini patut untuk disampaikan ketika ribuan tentara dari Jawa dan Palembang banyak yang rela menderita demi membantu membebaskan Malaka dari cengkraman penjajah Portugis. Beberapa kali serangan dilancarkan, akan tetapi belum berhasil menundukkan kekuatan Portugis waktu itu. Dari Palembang dan juga Jawa ya, untuk membantu menyelamatkan Melaka dari tangan Portugis. Pada awal abad ke-16, terjadi perang besar antara pasukan Portugis dan pasukan kerajaan Demak di Selat Malaka. Peperangan itu terjadi tak lama setelah kerajaan Malaka jatuh ke tangan Portugis. Pada saat itu pasukan kerajaan Demak dipimpin oleh Pati Unus. Penyerangan Demak terhadap Portugis dilatar belakangi jatuhnya kerajaan-kerajaan Islam di sekitar Selat Malaka, seperti kerajaan Samudra Pasai dan kerajaan Malaka ke tangan Portugis. Oke. Dari jatuhnya kerajaan-kerajaan tersebut, Pati Unus menyadari betapa kuatnya armada laut Portugis yang diyakini lebih kuat dari armada laut Majapahit pada masa kejayaannya. Namun hal itu tak mengendurkan keberaniannya untuk melawan. Berbekal 100 kapal beserta 5.000 tentara gabungan dari Jawa dan Palembang, Pati Unus melancarkan penyerangan pertamanya pada tahun 1513 yang dikenal dengan nama Ekspedisi Jihad Pertama. Tiba di Malaka, pertempuran antara Portugis dan Demak tak dapat dihindarkan. Lalu siapa pada akhirnya yang akan memenangi pertempuran ini?
Dalam penyerangan ke Malaka, pasukan yang dipimpin Pati Unus terdiri dari 100 kapal dan 12.000 personel. 30 kapal diantaranya merupakan jenis jung besar seberat 350 sampai 600 ton. Kapal-kapal itu membawa banyak pasukan artileri yang dibentuk di Pulau Jawa. Kapten Portugis yang memimpin perang melawan Demak, yaitu Fernão Pires de Andrade, menuliskan surat kepada rekannya, yaitu Alfonso de Albuquerque, dalam menggambarkan besarnya jung milik pasukan Demak. Aku pernah dengar ini ya, di buku sejarah ini, nama Alfonso ini, Alfonso de Albuquerque itulah ya. Kapal itu benar-benar sangat mengerikan, bahkan tidak ada orang yang pernah melihat sejenisnya. Butuh waktu 3 tahun untuk membangunnya. Tembakan meriam yang saya miliki di kapal saya berhasil masuk tapi tidak bisa tembus. Di dalam kapal itu ia membawa 1.000 orang tentara. Yang Mulia dapat mempercayaiku bahwa itu adalah hal yang sangat luar biasa untuk dilihat, kata Fernão kepada Albuquerque. Pertempuran hebat pun terjadi di Selat Malaka antara armada kapal Portugis dengan armada Demak. Mereka bertempur habis-habisan, namun armada Portugis lebih canggih dengan senjata meriamnya. Sebanyak 70 kapal dan perahu Demak berhasil dihancurkan oleh Portugis. Sebanyak 800 pasukan Demak tewas dalam pertempuran itu. Meskipun dikalahkan, Pati Unus berhasil melarikan diri dan berlayar pulang menuju Demak. Dia kemudian mendamparkan kapal perangnya sebagai monumen perjuangan melawan orang-orang yang disebutnya paling berani sedunia. Karena keberaniannya pergi ke Malaka dan menyerang Portugis, Pati Unus kemudian mendapat julukan Pangeran Sabranglor. Dia pun kemudian naik tahta menjadi Raja Demak menggantikan Raden Fatah. Perlawanan Pati Unus terhadap Portugis tak cukup sampai di situ. Kegagalan atas ekspedisi jihad pertama rupanya dipelajari betul oleh Pati Unus. Dia kemudian mempersiapkan diri untuk perang selanjutnya dengan membangun sebanyak 375 armada kapal perang baru di Goa, Sulawesi. Hingga akhirnya pada tahun 1521, Pati Unus yang saat itu sudah menjabat sebagai raja memutuskan ikut ekspedisi ke Malaka dengan membawa 375 armada kapal baru itu. Sebelum diberangkatkan, armada itu terlebih dahulu mendapat pemberkatan dari para wali tanah Jawa yang dipimpin oleh Sunan Gunung Jati. Namun ternyata kedatangan armada kapal perang yang besar ini telah diantisipasi oleh Portugis. Kapal yang ditumpangi Pati Unus terkena meriam saat akan merapat di pantai. Kapal pun hancur lebur dan Pati Unus gugur akibat tembakan meriam itu. Waduh. Dengar tak, Rek? Dengar ya. Azan subuh, guys. Kita break sekejap ya. A few moments later. Saya kembali lagi, Rek ya. Sudah usai sholat subuh ya, kita berhenti sejenak tadi, break. Waduh, ini harusnya nggak pakai peci ya. Nah, pakai belangkon lagi, oke? Set. Nah, oke, guys, kita lanjutkan lagi ya, menonton video dari pegawai jalanan. Jangan menikahi orang sekampung. Ngapain? Setelah gagalnya ekspedisi jihad pertama dan kedua, penyerangan terhadap Portugis kembali dilakukan pada tahun 1550, di mana Sultan Johor meminta Ratu Kalinyamat dari Jepara
mengirimkan 40 kapal dan 4.000 prajurit perang. Wih, Sultan Johor meminta bantuan dari Jepara. Jepara kan itu ada di Indonesia ya. Berarti memang bahwasannya hubungan sejarah di masa lalu itu sangat panjang. Dan itu mungkin membuktikan bahwasannya kalau kita memang benar-benar serumpun guys ya. Untuk menyerang Malaka. Nah, kan Mereka kemudian bergabung dengan pasukan Malaka dan Aceh untuk menyerang Portugis bersama-sama. ini dia. Kekuatan gabungan itu berhasil memukul mundur Portugis dan mengambil alih sebagian besar kota Malaka. Namun Portugis berhasil menyerang balik dan berhasil menewaskan 2.000 pasukan dari Jawa. Ekspedisi dilanjutkan lagi oleh Ratu Kalinyamat pada tahun 1574 dengan kekuatan 300 kapal dan 15.000 personel. Setelah pertempuran sengit selama 3 bulan, sebanyak 2/3 pasukan Jepara gugur. Coba kalian bayangin ya, pertempuran sengit selama 3 bulan. 3 bulan guys. Aduh. Makan tak tenang, tidur tak tenang, sholat pun juga tak boleh konsentrasi, ya kan? 3 bulan loh. Karena serangan ini, posisi Portugis di Maluku semakin terjepit karena bala bantuan datang terlambat. Hal ini membuat Sultan Babulah berhasil mengusir Portugis dari Kesultanan Ternate pada tahun 1575. Benteng-benteng Portugis di Ternate yaitu Tuloco, Santa Lucia, dan Santo Pedro jatuh dalam waktu yang singkat, menyisakan São João Baptista sebagai pertahanan terakhir. Di bawah komando Babulah, pasukan Ternate telah mengepung São João Baptista dan memutuskan hubungan benteng tersebut dengan dunia luar. Selesai pengepungan, pasukannya pun menyerang wilayah-wilayah yang menjadi pusat misi Yesuit, Ordo Gereja Katolik di Halmahera pada tahun 1571. Pada tahun 1571, sebuah armada Ternate dengan 6 kora-kora besar di bawah pimpinan Kapita Kalasinka menyerbu Ambon. Tentara Portugis yang dikomandoi Sancho de Vasconcelos berusaha susah payah untuk mempertahankan benteng-benteng mereka. Pasukannya pun kehilangan kekuasaan di laut atas perdagangan cengkeh. Pada tahun 1575, pasukannya pun kehilangan kekuasaan di laut atas perdagangan cengkeh. Pada tahun 1575, sebagian besar tanah Portugis di Maluku telah diambil alih oleh Ternate. Hanya tersisa São João Baptista yang masih dalam pengepungan. Oleh sebab itu, Portugis pun menyerah dan pergi meninggalkan Ternate. Sultan Babulah berjanji jika Portugis menyerah, maka mereka tidak akan disakiti. Portugis pun hengkang dari Maluku dan tidak ada satupun dari mereka yang dilukai. Kita semua adalah saudara nih ya. Itulah kisah sejarah yang patut menjadi pelajaran dan modal persatuan. Nenek moyang kita sudah bahu-membahu tidak pandang suku dan agama untuk mengusir penjajah dari bumi Nusantara, walau nyawa sebagai taruhannya. Orang-orang Aceh, Melayu, Jawa, Bugis dan lain sebagainya bersatu padu membangun serangan ke Malaka yang saat itu dikuasai oleh bangsa Portugis. Banyak dari mereka yang tewas saat penyerangan itu dan menjadi pahlawan yang tidak tercatat namanya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Ya, nggak tahu kenapa aku setiap kali melihat video dari pegawai jalanan itu bulu ini auto meremang guys ya. So memang kesimpulannya baik itu bangsa Jawa, Melayu, siapapun itu ya, tidak memandang agama, bangsa. Ternyata jauh sebelum kita merdeka itu nenek moyang kita sudah ribuan tahun itu saling bantu-membantu, saling bahu-membahu ya, saling tolong-menolong untuk mengusir para penjajah. Salah satunya adalah Portugis guys ya. Dan sepertinya saya harus pamit dulu ya. Saya minta maaf Rek bila ada kesilapan kata-kata baik dari awal video sampai di akhir video. Subscribe juga pegawai jalanan. Dan seperti biasanya jika ada video menarik yang boleh saya reaction ya, langsung saja follow Instagram saya ya. Dan akhirnya saya Cak Lonjong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you Malaysia, I love you Indonesia. Bye bye Rek.